Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Adamsa Hasibuan. NIM saya 2405040122 dari kelas D. Dosen pengampu Bu Rika Anggreni, SPI MSI. Baiklah, di sini saya akan menceritakan secara singkat atau ringkas mengenai sejarah kemaritiman dunia, nasional, dan daerah. Baiklah, kita akan masuk ke materinya. Baiklah, selanjutnya slide kedua yaitu daftar isi. Daftar isi terdiri dari A. Apa itu maritim? B. Sejarah maritim dunia. C. Sejarah maritim nasional Indonesia. D. Sejarah maritim daerah (Kepulauan Riau). E. Kesimpulan. Baiklah, selanjutnya yaitu A. Apa itu kemaritiman? Kemaritiman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan laut, perairan, atau aktivitas yang melibatkan laut dan samudra. Ini mencakup berbagai aspek seperti navigasi dan pelayaran, ekonomi maritim, pertahanan dan keamanan laut, budaya maritim, dan yang terakhir, hukum laut. Selanjutnya B. Sejarah kemaritiman dunia. Sejarah kemaritiman dunia mencakup perkembangan interaksi manusia dengan laut, termasuk pelayaran, perdagangan, penjelajahan, dan peran laut dalam membentuk peradaban. Berikut adalah garis besar perkembangan sejarah kemaritiman dunia, ada 6. Baiklah, yang pertama, peradaban kuno dan kemaritiman awal. Bangsa Fenisia 3000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, salah satu bangsa maritim pertama yang membangun jaringan perdagangan laut yang luas di sekitar Laut Mediterania. Mereka mengembangkan kapal layar dan menguasai navigasi laut. Bangsa Mesir, Yunani, dan Romawi. Mesir kuno menggunakan perahu papirus untuk transportasi di Sungai Nil dan Laut Merah. Yunani menjelajahi Laut Aegea dan Mediterania, memperkenalkan kapal trireme untuk perdagangan dan militer. Romawi memperluas perdagangan laut dan menguasai Laut Mediterania, menciptakan jalur perdagangan yang kuat di seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Asia. Yang kedua, jalur sutra maritim 1 Masehi sampai 15 Masehi. Koneksi Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Jalur ini menjadi pusat perdagangan antara bangsa-bangsa Asia, Cina, India, dan dunia barat. Melalui jalur laut, barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan perselan diperdagangkan antara timur dan barat, peran Arab, dan India. Pedagang Arab dan India memainkan peran penting dalam perdagangan maritim di Samudra Hindia. Mereka menghubungkan dunia Arab dengan Afrika Timur, India, dan Asia Tenggara. Yang ketiga, zaman penjelajahan abad ke-15 sampai abad ke-17. Penjelajahan Eropa. Pada abad ke-15, bangsa Eropa mulai mencari rute baru ke Asia dan menemukan benua baru. Penemuan rute laut ke India oleh Vasco da Gama Portugis dan penemuan Amerika oleh Christopher Columbus Spanyol membuka babak baru dalam perdagangan dan kolonisasi global. Magellan dan ekspedisi keliling dunia. Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi pertama yang mengelilingi dunia pada tahun 1519 sampai dengan 1522, membuka jalan bagi kontrol Eropa atas laut-laut dunia. Perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah dari Nusantara Indonesia menjadi komoditas yang sangat berharga. Jalur laut yang ditemukan oleh bangsa Eropa memicu perebutan kendali atas sumber daya di Asia Tenggara. 4. Era kolonialisme dan kekuasaan maritim Eropa abad ke-16 sampai dengan abad ke-19. Imperium Laut. Negara-negara seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris memanfaatkan kekuatan laut mereka untuk menguasai koloni di berbagai benua. Mereka mendirikan jalur perdagangan global yang menghubungkan Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. VOC dan EIC, perusahaan dagang Eropa, perusahaan-perusahaan dagang seperti Vereinigung Oostindische Compagnie
dari Belanda dan East India Company (EIC) dari Inggris memainkan peran penting dalam dominasi perdagangan maritim global. Pertempuran laut menjadi krusial dalam perebutan kekuasaan. Contoh penting adalah pertempuran Trafalgar 1805 antara Inggris dan Prancis yang memastikan kekuatan Inggris di laut. 5. Revolusi industri dan modernisasi maritim abad ke-19 sampai abad ke-20. Revolusi industri, perkembangan teknologi seperti kapal uap dan navigasi modern mengubah perdagangan dan pelayaran laut. Transportasi menjadi lebih cepat dan efisien. 2. Terusan Suez 1869 dan terusan Panama 1914. Pembukaan terusan ini memotong jarak perjalanan kapal secara signifikan, menghubungkan Eropa dengan Asia melalui Laut Merah dan Samudra Hindia, serta menghubungkan Atlantik dengan Pasifik. 3. Perang Dunia I dan II. Perang Dunia memperlihatkan pentingnya kekuatan angkatan laut dalam konflik global. Blokade laut, pertempuran kapal perang, dan penggunaan kapal selam menjadi strategi penting. 6. Era kontemporer dan globalisasi maritim abad ke-20 sampai abad ke-21. Kapal kontainer dan perdagangan global. Sejak pertengahan abad ke-20, kapal kontainer menjadi tulang punggung perdagangan internasional. Kapal-kapal besar mengangkut barang dari satu benua ke benua lainnya dengan efisiensi tinggi. Keamanan laut dan perompakan. Pada abad ke-21, isu perompakan seperti di perairan Somalia dan konflik perbatasan di Laut Cina Selatan menjadi tantangan baru dalam kemaritiman global. Perjanjian Hukum Laut. Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982 menetapkan aturan-aturan tentang hak maritim negara-negara dan pengelolaan sumber daya laut. Baiklah, kita masuk ke B. Sejarah kemaritiman Indonesia. Sejarah kemaritiman Indonesia sangat kaya dan beragam, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sejak zaman kuno telah memainkan peran penting dalam perdagangan dan pelayaran global. Sejarah ini dapat dibagi menjadi beberapa periode yang mencerminkan beberapa perkembangan interaksi maritim di Nusantara. Berikut adalah garis besar sejarah kemaritiman Indonesia. Baiklah, yang pertama, zaman prasejarah dan awal kemaritiman. Yang pertama, kehidupan bahari masyarakat Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Masyarakat di Nusantara telah berinteraksi dengan laut. Mereka hidup sebagai nelayan, pelaut, dan pembuat perahu. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa orang-orang Austronesia, leluhur sebagian besar penduduk Indonesia, telah menggunakan perahu layar untuk berimigrasi dari daratan Asia ke Nusantara sekitar 3000 sebelum Masehi. Yang kedua, masa kerajaan-kerajaan maritim, abad ke-7 sampai abad ke-16. 1. Kerajaan Sriwijaya, abad ke-7 sampai abad ke-13. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang berpusat di Sumatera. Kerajaan ini mendominasi jalur perdagangan maritim di Selat Malaka dan Samudra Hindia. Sriwijaya menjadi penghubung penting dalam perdagangan antara Cina, India, dan dunia Arab. Mereka mengontrol perdagangan rempah-rempah, emas, dan produk lainnya. Selain sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Yang kedua, Kerajaan Majapahit, abad ke-13 sampai ke abad ke-15. Majapahit adalah kerajaan maritim yang menguasai sebagian besar wilayah Nusantara, termasuk Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, yang melalui Sumpah Palapa bertekad menyatukan Nusantara. Majapahit memiliki armada laut yang kuat dan mengendalikan jalur perdagangan di Asia Tenggara, terutama perdagangan rempah-rempah, emas, dan tekstil. 3. Peran jalur rempah. Jalur perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan Nusantara, India, Cina, dan Eropa menjadi salah satu alasan utama berkembangnya kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia. Kepulauan Maluku dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah karena menghasilkan cengkih, pala, dan lada yang sangat bernilai di pasar internasional. 3. Kedatangan bangsa Eropa abad ke-16 sampai dengan abad ke-19. 1. Kedatangan Portugis 1511. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara setelah berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Mereka mencoba menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Konflik dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi bagian dari upaya Portugis untuk menguasai wilayah strategis ini. Kedua, kedatangan Belanda dan VOC ke abad 17. Belanda mendirikan Verenigde
VOCDC Company pada tahun 1602, sebuah perusahaan dagang yang bertujuan menguasai perdagangan di Asia khususnya di Nusantara. VOC mendirikan markas besar di Batavia sekarang, Jakarta, dan mulai mendominasi perdagangan rempah-rempah di seluruh Nusantara, mengalahkan Portugis dan kerajaan-kerajaan lokal. VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan mengontrol pelabuhan-pelabuhan utama di seluruh kepulauan dengan menggunakan armada laut untuk melindungi kepentingan dagang mereka. 3. Kesultanan Makassar abad ke-17. Kesultanan Makassar di Sulawesi Selatan berkembang menjadi kekuatan maritim yang besar melawan dominasi VOC. Makassar menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang merdeka hingga akhirnya jatuh ke tangan VOC pada pertengahan abad ke-17. 4. Kolonialisme Belanda dan pengaruhnya abad ke-19 awal abad ke-20. 1. Pembubaran VOC 1799. Pada akhir abad ke-18, VOC dibubarkan karena keberangkutan dan wilayah kekuasaannya diambil oleh pemerintah Belanda. Ini menandai dimulainya era kolonialisme Belanda yang lebih sistematis di Nusantara. Belanda melanjutkan kebijakan monopoli perdagangan dan penguasaan laut, membangun infrastruktur pelabuhan dan jalur laut untuk mendukung eksploitasi ekonomi di wilayah kolonial. 2. Pelayaran dan industri maritim kolonial. Pada masa ini di Belanda mulai membangun pelabuhan-pelabuhan modern termasuk Batavia, Jakarta, dan Surabaya. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan Eropa dan wilayah lainnya. 5. Peran laut dalam Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai dengan 1949. 1. Blokade laut oleh Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Belanda berusaha merebut kembali kontrol atas Indonesia. Mereka melakukan blokade laut untuk memutus jalur suplai bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. 2. Peran TNI Angkatan Laut. Meskipun kekuatan laut Indonesia masih terbatas, TNI Angkatan Laut memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama dengan mengamankan jalur laut dari serangan Belanda. 6. Era pasca kemerdekaan dan modernisasi maritim 1950 sampai dengan sekarang. 1. Pembentukan TNI Angkatan Laut. Setelah kemerdekaan Indonesia membentuk TNI Angkatan Laut untuk melindungi kedaulatan dan menjaga wilayah perairan yang sangat luas. 2. Deklarasi Juanda 1957. Deklarasi Juanda menetapkan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari kedaulatan Indonesia, bukan hanya laut teritorial di sekeliling pulau. Deklarasi ini diakui secara internasional melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS pada tahun 1982. 3. Kebijakan poros maritim dunia. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia meluncurkan kebijakan poros maritim dunia yang menekankan pentingnya laut sebagai pusat pembangunan ekonomi, pertahanan, dan diplomasi. Pembangunan pelabuhan besar, penguatan infrastruktur maritim, serta pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari menjadi bagian dari visi ini. Baiklah, kita masuk ke D. Sejarah kemaritiman Kepulauan Riau. Sejarah kemaritiman Kepulauan Riau sangat penting dalam sejarah Nusantara karena wilayah ini memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional, terutama di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Sejak masa kerajaan-kerajaan kuno hingga era modern, Kepulauan Riau selalu memainkan peran kunci dalam perdagangan, pelayaran, dan penyebaran budaya di Asia Tenggara. Berikut 7 garis besar sejarah kemaritiman di Kepulauan Riau. Pertama, zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. 1. Peran strategis dalam perdagangan. Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera, wilayah Kepulauan Riau sudah menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan maritim. Sriwijaya mengandalkan jalur perairan Selat Malaka termasuk wilayah Kepri yang menjadi pintu masuk Asia Tenggara dan pusat perdagangan antara India, Cina, dan Arab. 2. Kepulauan Riau sebagai pusat transit. Karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional, Kepulauan Riau berfungsi sebagai tempat transit kapal-kapal dagang yang datang dari berbagai wilayah seperti India, Cina, dan kawasan Timur Tengah. 2. Masa Kesultanan Malaka abad ke-15. 1. Kepulauan Riau dalam jaringan Malaka. Setelah runtuhnya Sriwijaya, Kesultanan Malaka yang terletak di Semenanjung Malaya muncul sebagai kekuatan maritim utama di kawasan ini. Kepulauan Riau menjadi bagian penting dari wilayah Kesultanan Malaka karena lokasinya yang strategis dan mengontrol Selat Malaka yang pada masa itu menjadi pusat perdagangan di dunia. 2. Perdagangan rempah-rempah dan barang-barang mewah. Kepulauan Riau menjadi salah satu tempat di mana komoditas seperti rempah-rempah, kain sutra, dan barang-barang mewah diperdagangkan. Malaka menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara dan Kepri memainkan peran penting sebagai salah satu penghubungnya. 3. Masa Kesultanan Johor Riau abad ke-16 sampai dengan abad ke-19. 1. Pendirian Kesultanan Johor Riau. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, Kesultanan Johor Riau didirikan oleh sultan-sultan keturunan Malaka. Kesultanan ini menguasai wilayah Johor, sekarang bagian dari Malaysia, dan Kepulauan Riau. Wilayah ini menjadi pusat kekuasaan baru yang mengendalikan perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. 2. Ibu kota di Kepulauan Riau.
Pada masa Kesultanan Johor Riau, ibu kota kerajaan dibedakan beberapa kali antara Johor, Bintan, dan Lingga memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Peran Riau Lingga sebagai pusat maritim. Kepulauan Riau, khususnya Pulau Lingga, berkembang pesat sebagai pusat politik ekonomi dan budaya pada abad ke-18 sampai dengan ke-19. Wilayah ini menjadi salah satu pusat perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara. 4. Kedatangan Eropa dan pengaruh kolonial abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. 1. Kedatangan VOC Belanda pada abad ke-17. VOC dari Belanda mulai memperluas pengaruhnya di Nusantara termasuk di Kepulauan Riau. Belanda berusaha menguasai jalur perdagangan di kawasan ini dan membangun benteng-benteng untuk melindungi kepentingan dagang mereka. 2. Persaingan Belanda-Inggris. Kepulauan Riau menjadi wilayah yang diperebutkan oleh Belanda-Inggris pada tahun 1824 melalui perjanjian London, Inggris dan Belanda. Sepakat untuk membagi wilayah pengaruhnya di mana Kepulauan Riau jatuh di bawah pengaruh Belanda sementara Inggris menguasai wilayah Singapura. 3. Kesultanan Riau Lingga di bawah pengaruh Belanda pada akhir abad ke-19. Kesultanan Riau Lingga semakin lemah akibat intervensi Belanda. Kesultanan ini akhirnya dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1911 dan Kepulauan Riau secara resmi berada di bawah kendali langsung Belanda. 5. Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang 1942 sampai dengan 1945. 1. Pendudukan Jepang. Pada masa Perang Dunia II, Kepulauan Riau seperti sebagian besar wilayah Nusantara diduduki oleh Jepang. Selama masa pendudukannya, Jepang menggunakan kepulauan ini sebagai pangkalan militer strategis karena lokasinya dekat dengan Selat Malaka dan Singapura. 2. Kehidupan maritim di bawah Jepang. Jepang mengontrol jalur laut dan pelabuhan di wilayah ini untuk keperluan militer, namun kehidupan ekonomi dan perdagangan di kepulauan ini sangat terhambat akibat perang. 6. Era pasca kemerdekaan dan pendirian Provinsi Kepulauan Riau. 1. Kemerdekaan Indonesia 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kepulauan Riau menjadi bagian dari Provinsi Riau. Namun wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan termasuk ketidakstabilan politik dan ekonomi pasca perang. Kedua, pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 2002. Pada tahun 2002, Kepulauan Riau resmi menjadi provinsi tersendiri terpisah dari Provinsi Riau. Pembentukan provinsi ini didorong oleh pentingnya posisi maritim dan ekonomi wilayah ini yang mencakup banyak pulau dengan potensi perdagangan dan pariwisata yang besar. 7. Kemaritiman Kepulauan Riau dalam era modern. 1. Jalur perdagangan internasional. Hingga saat ini Kepulauan Riau tetap menjadi salah satu wilayah maritim paling strategis di Indonesia. Dengan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan tersibuk di dunia, wilayah ini memainkan peran penting dalam lalu lintas perdagangan global yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Kedua, industri perikanan dan pariwisata bahari. Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam bidang perikanan dan pariwisata bahari. Laut yang kaya sumber daya ikan dan terumbu karang serta pantainya yang indah menjadikannya destinasi penting untuk wisata bahari. 3. Batam dan Bintan sebagai pusat ekonomi. Pulau Batam dan Bintan yang berada di Kepulauan Riau berkembang pesat sebagai pusat industri, perdagangan dan pariwisata. Batam khususnya menjadi kawasan industri dan perdagangan yang menarik banyak investor asing karena kedekatannya dengan Singapura. Baiklah, kita masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Sejarah kemaritiman mencerminkan pentingnya laut dalam perkembangan peradaban manusia mulai dari perdagangan, pertukaran budaya, hingga ekspansi kekuasaan sejak zaman kuno. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Malaka di Asia Tenggara, serta peradaban Eropa seperti Spanyol dan Portugis menggunakan laut sebagai sarana dominasi perdagangan dan pengaruh politik. Penjelajahan bangsa Eropa pada abad ke-15 mulai era kolonialisme sebagai mengubah dinamika global hingga kini, kemaritiman tetap menjadi elemen vital dan ekonomi dunia dan geopolitik, terutama dengan munculnya isu-isu kedaulatan laut dan eksploitasi sumber daya alam. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.